kematian nomor 2 di dunia. Satu wanita meninggal dunia karena kanker serviks setiap jamnya bahkan. Ya, pemirsa, kanker serviks memang menjadi hal yang menakutkan khususnya bagi kaum wanita. Dengan kata tersebut, yang langsung terbayang dalam benak seseorang adalah sisa umur yang pendek, penderitaan panjang, tabungan terkuras habis untuk pengobatan hingga bayangan kematian. Jika kanker serviks atau kanker leher rahim menjadi salah satu penyakit pembunuh perempuan nomor 1 di Indonesia. Sayang, kamu harus lihat ini deh. Kan kita mau berkeluarga ya sayang, cuman aku baru lihat video soal kanker serviks, terus katanya aku harus di pap smear gitu katanya sayang, terus aku harus diperiksa lagi. Sayang, ini aku lihat videonya ya. Ya takut karena itu katanya bakal dipegang-pegang terus rasanya sakit. Kan aku masih mau pengen punya anak sayang. Tenang sayang, ini pap smear ini dia tuh fungsinya cuma untuk mendeteksi dari sel abnormal sebelum dia menjadi kanker serviks. Nah, di mana kanker serviks ini merupakan pembunuh nomor 1 wanita di Indonesia. Semakin cepat kita mendeteksinya, maka semakin cepat juga kita bisa mengobatinya sayang. Oh begitu ya, tapi Ya. takut sayang, tuh katanya sakit. Kayak gimana dong? Oh ya, itu nggak apa-apa sayang, itu rasa tidak nyamannya mungkin sebentar saja. Nah, kita harus utamakan masa depan kita. Di pengobatannya juga mungkin akan lebih cepat sayang. Oh begitu ya, kalau begitu ya udah deh kita periksa ke dokter. Tapi kamu temenin ya sayang. Bisa mas temennya sayang. Oke, thank Oke, you ya. sepakat. Yes, sepakat. Ayo. Yuk. Selamat pagi Ibu, sebelum perkenalkan, saya Dr. Lisa bertugas di klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Ibu siapa? Nama saya Ica, usia saya 28 tahun, Bu. Dok. Baik Ibu, mungkin bisa disebutkan untuk keluhannya. Oh, tidak ada, Dok. Saya hanya ingin pemeriksaan rutin saja. Baik, mungkin saya bisa tanya, apakah Ibu sebelumnya sudah menikah dan memiliki anak? Sudah menikah, tapi saya belum punya anak, Dok. Baik, mungkin untuk siklus hati Ibu belakangan ini, apakah teratur atau tidak? Atur saja, Dokter. Baik, mungkin mohon maaf sebelumnya Bu, sebagai bahan pertimbangan, apakah Ibu aktif secara seksual? Dan kalau iya, apakah bisa disebutkan sudah aktif sejak umur berapa? Sudah, Dok, sejak umur 21 tahun. Baik, mungkin sebelumnya saat ini apakah Ibu sedang haid? Tidak, Dokter. Apakah sedang menggunakan obat tertentu? Tidak. Baik, apakah telah melakukan hubungan seksual dalam waktu 2 hari ini? Tidak, Dokter. Baik, jadi berdasarkan keterangan Ibu ingin melakukan pemeriksaan ginekologis rutin yang mana Ibu tidak memiliki keluhan pendarahan setelah berhubungan, keputihan berbau, juga siklus haid Ibu saat ini normal yaitu 28 hari. Ibu juga aktif secara seksual sejak usia 20 tahun ya Bu, dan juga belum pernah melakukan pap smear sebelumnya. Apakah benar Bu? Benar, Dokter. Baik, berdasarkan hal tersebut, di sini saya menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan pap smear sebagai screening untuk mendeteksi dini adanya perubahan sel pada leher rahim Ibu. Yang mana pada pemeriksaan ini itu tujuannya adalah untuk mengambil sampel sel dari serviks yang nantinya akan diperiksa di laboratorium. Nah, pap smear ini sebaiknya dilakukan pada hari ke-7 hingga ke-15 siklus menstruasi dan tidak dilakukan dalam kondisi hamil ataupun pasca melahirkan. Sebelum itu juga penting untuk melakukan pemeriksaan ini, di mana pasien itu nanti akan diharapkan untuk tidak melakukan bilas vagina atau dosing, tidak menggunakan obat vagina, serta tidak melakukan hubungan seksual atau pemeriksaan dalam waktu 24 hingga 48 jam. Yang mana ini untuk menjaga selnya itu tetap akurat. Nah, pemeriksaan ini juga mungkin perlu diulang jika kualitas usapannya itu nanti kurang baik, dan nanti apabila Ibu tuh ada menjalani bedah serviks. Dan juga diperlukan waktu sekiranya 3 bulan sebelum menjalani pemeriksaan berikutnya. Jadi mungkin pada prosedurnya Ibu akan masih tidak nyaman karena nanti Ibu akan melepaskan pakaian bagian bawahnya, dan juga nanti akan saya lakukan pemasangan alat ke dalam vagina Ibu. Sekiranya, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Dokter. Baik Bu, kalau begitu silakan untuk menandatangani informasi terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya Ibu bisa melepaskan pakaian bawah Ibu dan bisa menuju ke bed pemeriksaan setelah bisa mencuci tangan dan menyiapkan alat. Sebelum menggunakan APD, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian saya akan menggunakan APD berupa jas lab, handscoon, headcap, masker, serta ikat rambut. Adapun alat-alat yang kami gunakan yaitu glass slide, slide holder, APD, pensil, forceps, alkohol 95%, sitobras, air spatula, spekulum, bengkok, formulir IC, lampu sorot, bed pemeriksaan yang sudah bersifat steril. Selanjutnya, saya akan memposisikan pasien dalam posisi litotomi pada bed pemeriksaan. Saya memastikan pasien sudah melepas pakaian bawahnya dan menutup bagian lainnya dengan selimut. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan setelah penggunaan duk steril. Genitalia eksternal seperti inspeksi labia, meatus uretra, klitoris, introitus perineum, dan juga daerah perianus.
Pertama, saya akan sentuh perlahan bagian paha dalam pasien untuk mengindikasikan bahwa pemeriksaan akan dimulai. Dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan non-dominan memisahkan labia mayora dan minora ke arah lateral. Pastikan muara bagian terlihat jelas dan saat memasukkan alat berikan tekanan ke bawah yang lebih fleksibel dan tidak sensitif dan tidak boleh menyentuh area klitoris dan uretra untuk menghindari rasa nyeri. Di sini kita akan melihat distribusi rambut pubis, kulit dan mukosa labia mayora dan minora, klitoris, orifisium uretra, introitus vagina yaitu bagian himen dan cairan, perineum dan anus apabila ada tanda fibrosis, fisura ataupun hemoroid. Baik Bu, apakah boleh mengejan sedikit ya bantu dalam perabaannya juga? Baik Bu, boleh dihembuskan nafasnya sambil mengejan. Selanjutnya saya akan membersihkan vulva dengan kain kasa steril yang telah dibasahi dengan larutan pemanganan sekaligus dari arah atas ke bawah. Di mana setelah penggunaan kasa yang pertama akan dibuang dan diganti dengan kasa yang baru untuk membersihkan sisi lainnya. Baik, selanjutnya saya akan memastikan bahwa vulva sudah steril dan bersih dan memastikan bahwa pasien sudah berada dalam kondisi yang rileks supaya bisa menggunakan spekulum. Spekulum sudah dalam kondisi terlubrikasi. Ibu, mungkin setelah ini saya akan memasukkan spekulumnya dan mungkin akan terasa sedikit sakit, jadi ibu mungkin bisa tarik nafas terlebih dahulu dan saya akan memastikan bahwa dalam pemeriksaan ini akan sangat nyaman bagi ibu. Baik ibu, bisa tarik nafas ya, akan saya masukkan pelan-pelan. Permisi ibu. Selanjutnya, saya akan memasukkan daun spekulum yang sudah terlubrikasi dalam keadaan tertutup dengan posisi tegak ataupun lateral ke dalam vagina. Dan setelah seluruhnya masuk, kemudian putar searah jarum jam 90 derajat sampai daun spekulum dalam posisi datar atau horizontal. Buka spekulum dan dengan bantuan lampu sorot, vagina mencari serviks. Kunci spekulum pada posisi itu hingga serviks terfiksasi. Sementara itu, saya juga akan memperhatikan raut wajah pasien supaya saya mengetahui jika terdapat ketidaknyamanan. Selanjutnya, saya akan memasukkan sitobrush ke mulut rahim, yaitu ostium uteri externum dan melakukan brushing sambil memutar 360 derajat untuk mengambil squamous columnar junction, kemudian ambil sampel dari endocervix dengan sitobrush dengan putaran 160 sampai dengan 360 derajat. Setelah sampel terambil, sampel akan dioleskan ke permukaan objek gelas yang sudah berisi identitas pasien. Kemudian, saya akan menggunakan air brush untuk mengambil sampel dari exocervix, di mana ujung spatula aero yang bercabang atau berbentuk V atau melengkung ditempatkan pada ostium uteri externum atau mulut cervix, di mana bagian ujung yang lebih panjang dimasukkan sedikit ke dalam saluran cervix atau endocervix, sedangkan yang lebih pendek menempel pada bagian luar cervix. Lalu spatula akan diputar 360 derajat atau 2 kali putaran penuh searah jarum jam untuk mengikis sel-sel permukaan. Kemudian, sampel yang telah menempel pada spatula segera dioleskan secara merata pada objek gelas. Lalu objek gelas akan difiksasi dalam alkohol 95% selama 30 menit, di mana alkohol akan disemprot atau diteteskan dalam kurang dari 10 detik untuk menghindari kehancuran inti sel. Pap smear yang bersifat ideal memiliki adekuasi spesimen yang baik, di mana sampel harus mengandung sel dari zona transformasi. Sel squamosa bersifat matang, di mana selnya bersifat atau tampak besar, datar, dan memiliki sitoplasma yang luas dengan warna merah muda atau biru muda. Inti selnya harus kecil, bulat, dan teratur, di mana latar belakang juga harus bersifat bersih, tidak dipenuhi oleh terlalu banyak sel darah merah, sel peradangan, atau bakteri yang menutupi pandangan sel epitel, dan tidak ada atipia atau pembesaran inti sel yang tidak wajar, bentuk sel yang aneh, atau tanda-tanda infeksi virus HPV atau koilositosis. Berikut adalah contoh sediaan pap smear. Sediaan tersebut menunjukkan sel squamosa superficial dan intermediate yang tersebar secara merata dengan maturasi yang baik, inti sel tampak kecil, pignotik atau vesikular halus dengan kromatin yang terdistribusi merata di membran inti yang licin, di mana rasio inti terhadap sitoplasma berada dalam batas rendah yang normal. Kehadiran komponen zona transformasi ditunjukkan oleh kelompok sel endocervix yang tersusun dalam formasi honeycomb atau deretan picket fence yang teratur. Latar belakang sediaan tampak bersih tanpa bukti adanya organisme patogen perubahan reaktif ataupun sel-sel atipik. Selanjutnya, saya akan mengeluarkan spekulum. Kunci spekulum dilepaskan sehingga spekulum dalam posisi tertutup. Putar spekulum 90 derajat hingga daun spekulum dalam posisi tegak. Kemudian keluarkan spekulum perlahan-lahan sambil memperhatikan pasien apabila terdapat tanda ketidaknyamanan. Akan saya keluarkan ya Bu, perlahan-lahan. Kemudian keluarkan spekulum perlahan-lahan sambil memperhatikan pasien apabila terdapat tanda-tanda ketidaknyamanan. Permisi Bu. Dan kemudian spekulumnya akan saya sterilkan kembali. Untuk pemeriksaan pap smear sudah selesai dan pengambilan sampelnya sudah selesai juga. Namun setelah ini Ibu akan diperiksa ginekologi standar ya Bu ya.
Baik Bu, saya izin untuk melakukan pemeriksaan. Pertama, saya akan melakukan tindakan asepsis terlebih dahulu, yakni membersihkan area vulva, vagina, dan perineum menggunakan kapas steril yang sudah saya berikan larutan antisepsis. Saya akan memegang kapas dengan tampung tang, membersihkan genitalia pasien dari arah kranial ke kaudal atau atas ke bawah dalam sekali usap saja, dan menggantikan dengan kapas yang baru ketika pembersihan bagian lainnya. Pertama, saya akan membersihkan labia mayora kanan, lalu mengganti kapas dan membersihkan labia mayora kiri. Tangan kiri saya akan membuka labia mayora dan membersihkan labia mayora dan minora kanan, namun mengganti kapas dan membersihkan labia minora kiri. Terakhir, saya akan membersihkan lubang vagina dengan kapas baru, lalu saya buang dan ambil kapas lagi untuk membersihkan perineum pasien. Pertama-tama, saya akan memeriksa dan inspeksi pada vulva dan perineum pasien untuk melihat pertama warna, apakah ada tanda kemerahan atau tidak, benjolan kista, laserasi, dan abnormalitas lainnya. Baik tidak ditemukan adanya kemerahan, benjolan kista, laserasi, dan abnormalitas lainnya, selanjutnya saya akan membuka celah kedua labia mayora dengan menggunakan telunjuk dan ibu jari tangan kiri saya, lalu saya akan menginspeksi muara uretra serta introitus atau lubang vagina untuk melihat benjolan inflamasi kulit dan juga retakan kulit. Baik tidak ditemukan adanya benjolan inflamasi dan retakan, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada labia mayora pasien. Permisi Ibu, saya akan melanjutkan perabaan. Labia mayora pasien akan saya pegang seperti menjepit menggunakan ujung jari telunjuk dan ibu jari. Pemeriksaan akan saya lakukan untuk menyusuri labia mayora dari kranial ke kaudal hingga kelenjar Bartholin untuk merasakan apakah ada tanda-tanda kista atau benjolan. Saya akan lanjutkan pada bagian labia mayora kanan dan labia mayora kiri pasien secara bergantian. Baik tidak ditemukan adanya benjolan maupun kista pada labia mayora kanan maupun kiri, tidak ada nyeri tekan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dengan spekulum, masukkan ujung spekulum dengan arah sejajar dengan introitus. Kemudian saya akan putar spekulum 90 derajat hingga tangkainya ke arah bawah atau searah jarum jam. Langkah selanjutnya akan saya gunakan untuk mengambil spekulum cucur bebek menggunakan tangan kanan saya, lalu masukkan ujung telunjuk kiri saya pada introitus agar terbuka sedikit, menariknya ke arah bawah. Spekulum akan saya masukkan ke dalam posisi lateral atau menyamping dalam keadaan tertutup. Lalu setelah masuk setengah, saya akan memutar spekulum 90 derajat hingga tangkainya di bawah. Lalu membuka spekulum dan mengatur kuncinya hingga masing-masing lidah spekulum menyentuh dinding atas dan dinding bawah vagina. Baik untuk lumen vagina dan serviks sudah terlihat jelas, maka saya akan mengobservasi ukuran dan warna porsio serviks, primipara atau jempol tangan dewasa, dan sudah melahirkan atau jempol kaki dewasa. Fornix posterior dinding vagina apakah ada benjolan dan apakah ada sekret-sekret pada dinding vagina. Tidak ditemukan sekret abnormal dinding vagina halus dan tidak ada benjolan. Serviks tampak merah muda, licin tanpa lesi, dan osteometri tampak dalam batas normal. Pemeriksaan dengan spekulum sudah selesai, lalu saya akan mengendurkan setengah spekulum agar tidak menjepit area genital, memutar ke posisi lateral, lalu saya akan tarik keluar dan menutup spekulum. Selanjutnya spekulum akan saya letakkan di larutan klorin 0,5%. Selanjutnya saya akan berdiri dan melakukan vaginal touche pada pemeriksaan bimanual, di mana saya akan mengganti handscoon terlebih dahulu dengan yang baru. Jadi saya akan membuka labia mayora kiri dan kanan dengan ibu jari dan telunjuk kanan kiri, diikuti dengan memasukkan jari telunjuk dan tengah dari tangan kanan ke dalam introitus. Saya izin masukkan jari saya yang Bu. Terima kasih Bu. Setelah masuk, saya pindahkan tangan kiri saya untuk menahan uterus pada bagian suprasimfisis, di mana tangan kanan saya akan memeriksa dinding vagina serta kiri saya akan menekan ke arah bawah. Kemudian saya akan menentukan tinggi fundus uteri apabila besar kandungan, memungkinkan untuk diraba dari luar. Dan mengevaluasi uterus apakah konsistensinya besar dan arahnya, apakah antefleksi, retrofleksi, ataupun lateral fleksi. Serviksnya apakah ada konsistensi, keadaan parametrium, dan kedua aneksa kanan kiri berupa ovarium, tuba falopi, dan jaringan ikat sekitar. Ismus yaitu tanda Hegar dengan mencoba mempertemukan kedua ujung jari tangan luar dan dalam. Dimana jika ismus luka maka menandakan kondisi hamil atau Hegar sign positif, dan jika tidak ada perlunakan ismus maka tidak hamil atau Hegar sign negatif. Baik tidak ditemukan kelainan, dinding vagina dalam batas normal, uterus seraba ukuran normal, konsistensi kenyal, posisi antefleksi, serviks kenyal, tidak nyeri parametrium dan aneksa kanan kiri teraba massa maupun nyeri tidak teraba massa maupun nyeri tekan, tanda Hegar negatif. Tangan kiri akan menahan uterus pada bagian suprasimfisis, kemudian saya akan mengeluarkan jari tangan kanan saya yang dibantu dengan tangan kiri saya yang menahan pada suprasimfisis pasien, lalu angkat tangan kiri dari dinding perut pasien. Selanjutnya saya akan membersihkan dinding perut, vulva, dan perineum pasien dari bekas sekret dengan larutan antiseptik. Kemudian saya akan melakukan setiap tindakan saya dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri, di mana setiap tindakan dengan hati-hati dan teliti supaya tidak membahayakan. Memperhatikan kenyamanan pasien, saya sudah melakukannya. Melakukan tindakan sesuai prioritas, saya sudah melakukannya. Menunjukkan rasa hormat kepada pasien, saya juga sudah menunjukkan rasa hormat kepada pasien. Kemudian saya akan mengetahui keterbatasan dengan merujuk ataupun melakukan konsultasi bila diperlukan. Pap smear dan ginekologinya sudah selesai. Jadi pada pemeriksaan ginekologi tadi, di sini saya tidak menemukan adanya kelainan pada area genitalia ataupun organ reproduksi ibu. Sedangkan untuk hasil pap smearnya nanti mohon ditunggu. Nanti hasilnya akan dikirimkan ke ibu. Sekiranya apakah ibu ada pertanyaan? Tidak ada dong. Baik kalau begitu, terima kasih banyak Bu. Semoga Anda sembuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.